Hai Sobat Pustaka, perkenalkan nama saya Bayu dan kali ini saya akan mengajak Sobat Pustaka semuanya untuk mereview Kamus Besar Bahasa Arab ke Indonesia dan Indonesia ke Bahasa Arab. Kamus ini disusun oleh tim Litbang Bahasa yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, serta menjadi acuan untuk studi kebahasaan. Kamus ini diterbitkan oleh Pustaka Baru Press yang sudah banyak menerbitkan buku-buku berkualitas dengan harga terjangkau. Karena sangat detail dan lengkap, kamus ini jadi salah satu kamus bestseller. Nggak heran, banyak orang mencari kamus ini saat ingin belajar bahasa Arab. Oh ya, kamus ini adalah kamus versi pocket atau kamus saku. Pustaka Baru Press juga menyediakan versi lebih lengkap dan lebih detail seperti kamus besar ini. Nah, bedanya, kalau ini adalah versi kamus saku yang lebih praktis dan mudah dibawa-bawa. Selain disusun secara alfabetis, kamus ini bisa dikatakan sangat berbeda dengan kamus-kamus pada umumnya. Karena kamus ini menyajikan cara baca atau intonasi penggalaan pengucapan. Adapun cara pengucapan pada kamus ini digunakan dengan cara pengucapan orang Indonesia, sehingga pengguna Indonesia dapat menggunakannya dengan lebih mudah dan cepat. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita lihat apa saja isi dari kamus ini. Seperti kamus pada umumnya, kamus ini memiliki dua bagian alih bahasa. Pertama, kita lihat dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia ya. Di alfabet alif pertama, kita bisa melihat kata Ibroisim yang dalam bahasa Indonesia artinya sutra. Selanjutnya, kita bisa melihat kata Ibrikin yang artinya teko air. Lalu, kita bisa melihat kata Ibdun yang artinya urat belakang. Selanjutnya, kita bisa melihat kata Ibtun yang artinya ketiak. Lalu, kita bisa melihat kata ista sarohu bihi yang artinya menganggap diri sendiri. Kemudian, kita bisa melihat kata itsarun tafdilun yang artinya pengutamaan. Selanjutnya, kita bisa melihat kata itsmun zanbun yang artinya dosa. Lalu, kita bisa melihat kata itahda al-qaumu yang artinya masyarakat bersatu. Kemudian, kita bisa melihat kata itahadal asyi syaiyani yang artinya mempersatukan dua hal. Masih banyak kata yang berawalan dari alfabet alif yang bisa kalian pelajari di kamus ini. Selanjutnya kita beralih ke alfabet ba. Di kata pertama, kita bisa melihat kata bubuun yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah asal atau pangkal. Selanjutnya kita bisa melihat kata bi yang artinya dengan atau demi. Lalu kita bisa melihat kata bisa yang artinya sejelek-jeleknya. Lalu kita bisa melihat kata ba'sun yang artinya kekuatan. Kemudian kita bisa melihat kata ba'bun yang artinya pintu. Lalu kita bisa melihat kata babagaun yang artinya burung kakak tua. Lalu kita bisa melihat kata ba'bilun yang artinya negeri Babil. Kemudian kita bisa melihat kata ba'ta'tun yang artinya sama sekali. Lalu kita bisa melihat kata abtarun yang artinya terpotong. Masih banyak kata yang berawalan dari alfabet ba yang bisa kalian pelajari di kamus ini. Selanjutnya kita beralih ke alfabet ta. Di kata pertama, kita bisa melihat kata ta'butun yang artinya peti. Lalu kita bisa melihat kata ta'ra yang artinya membentak. Kemudian kita bisa melihat kata ta'za yang artinya menjadi baik. Selanjutnya kita bisa melihat kata ta'ika yang artinya penuh. Lalu, kita bisa melihat kata ta'ba yang artinya rusak. Kemudian, kita bisa melihat kata ta'biro yang artinya binasa. Lalu, kita bisa melihat kata tabi'a yang artinya mengikuti. Kemudian, kita bisa melihat kata ta'taba'a yang artinya berturut-turut. Lalu, kita bisa melihat kata tabi'un yang artinya yang mengikuti atau pengikut. Masih banyak kata yang berawalan dari alfabet ta yang bisa kalian pelajari di kamus ini. Selanjutnya kita beralih ke alfabet sa. Di kata pertama kita bisa melihat kata sa'iba yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah menguap. Selanjutnya kita bisa melihat kata sasa yang artinya berasa segar. Kemudian kita bisa melihat kata sa'ja yang artinya mengembik. Selanjutnya kita bisa melihat kata sa'ida yang artinya merasa dingin. Lalu kita bisa melihat kata sa'ro yang artinya menuntut balas. Kemudian, kita bisa melihat kata sa'run yang artinya penuntutan balas. Lalu, kita bisa melihat kata sa'irun yang artinya penuntut balas. Kemudian, kita bisa melihat kata syaito yang artinya busuk atau rusak. Lalu, kita bisa melihat kata sulu'ulun yang artinya ikutil.
Masih banyak kata yang berawalan dari alfabet Sa yang bisa kalian pelajari sendiri di kamus ini. Berikutnya kita masuk ke alfabet Jim. Di kata pertama, kita bisa melihat kata ja'ba yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah perolehan harta. Di kata selanjutnya kita bisa melihat kata ja'sa yang artinya berat berdiri. Lalu kita bisa melihat kata ja'ro yang artinya berdoa dengan suara keras. Kemudian kita bisa melihat kata ja'iro yang artinya terseduh. Lalu kita bisa melihat kata ja'sya yang artinya datang atau menghadap kepada atau gelisah. Lalu kita bisa melihat kata ja'syun yang artinya hati atau jiwa. Selanjutnya kita bisa melihat kata ja'wisyun yang artinya sersan. Lalu kita bisa melihat kata ja'so yang artinya minum. Kemudian kita bisa melihat kata ja'fa yang artinya membanting. Masih banyak kata yang berawal dari alfabet Jim yang bisa kalian pelajari sendiri di kamus ini. Lalu untuk alfabet seterusnya bisa sobat pustaka cek sendiri di rumah ya. Sekarang kita lihat alih bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab ya. Di alfabet A pertama kita bisa melihat kata aba yang dalam bahasa Arabnya yaitu isyaratun al-ma'atun. Selanjutnya kita bisa melihat kata abad yang artinya dalam bahasa Arab yaitu kornun. Selanjutnya kita bisa melihat kata abad pertengahan dalam bahasa Arab yaitu kurunul wusto. Selanjutnya kita bisa melihat kata berabad-abad dalam bahasa Arabnya yaitu lilidati kurun. Lalu kita bisa melihat kata pada abad ini dalam bahasa Arab yaitu fi hazal asri. Kemudian kita bisa melihat kata pada akhir abad ini yaitu dalam bahasa Arab fi akhiri hazol korni. Selanjutnya, kita bisa melihat kata permulaan abad dalam bahasa Arabnya yaitu mustahlul korni. Lalu, kita bisa melihat kata pertengahan abad ke-20 dalam bahasa Arabnya yaitu mustasofil korni isyirin. Kemudian, kita bisa melihat kata abai yang dalam bahasa Arabnya yaitu ahmala. Masih banyak kata yang berawal dari alfabet A yang bisa kalian pelajari di kamus ini. Berikutnya kita masuk ke alfabet B. Di kata pertama kita bisa melihat kata bab dalam bahasa Arabnya yaitu ba'bun. Lalu kita bisa melihat kata ba'bad dalam bahasa Arabnya yaitu tarikhun. Kemudian kita bisa melihat kata babak yang dalam bahasa Arabnya yaitu syautuhum. Selanjutnya kita bisa melihat kata babal dalam bahasa Arabnya yaitu samrotul khubzil fajati. Lalu kita bisa melihat kata babang dalam bahasa Arabnya yaitu maftuhun. Kemudian kita bisa melihat kata terbabar dalam bahasa Arabnya yaitu ma'rudun, mengkat. Selanjutnya kita bisa melihat kata babat dalam bahasa Arabnya yaitu hasya yashihu. Lalu kita bisa melihat kata babi dalam bahasa Arabnya yaitu khinzirum. Kemudian kita bisa melihat kata bakcar yang artinya harofun. Masih banyak kata yang berawalan dari alfabet B yang bisa kalian pelajari sendiri di kamus ini. Karena masih banyak alfabet yang belum bisa saya sebutkan, kita peringkas ya. Misalnya, sobat pustaka ingin mencari kata jeruk, kira-kira bahasa Arabnya apa ya? Jeruk dalam bahasa Arabnya yaitu laimun. Atau misalnya sobat pustaka ingin mencari kata lapar, kira-kira dalam bahasa Arabnya apa ya? Lapar dalam bahasa Arabnya yaitu jaiun. Misalnya, sobat pustaka ingin mencari kata madu, kira-kira madu dalam bahasa Arabnya apa ya? Yuk kita cari tahu. Madu dalam bahasa Arabnya yaitu asalun. Atau mungkin sobat pustaka ingin mencari kata obat. Obat dalam bahasa Arabnya kira-kira apa ya? Yuk kita cari tahu. Obat dalam bahasa Arabnya yaitu dawaun. Atau sobat pustaka ingin mencari kata pandai. Pandai dalam bahasa Arab kira-kira apa ya? Yuk kita cari tahu. Pandai dalam bahasa Arabnya yaitu mahirun. Atau mungkin sobat pustaka ingin mencari kata wajah. Wajah dalam bahasa Arabnya kira-kira apa ya? Yuk kita cari tahu. Wajah dalam bahasa Arabnya yaitu wajhun. Masih banyak lagi arti kata tertentu dalam bahasa Indonesia ke bahasa Arab atau bahasa Arab ke bahasa Indonesia di kamus ini. Agar lebih menguasai, bisa kamu pelajari sendiri di rumah ya.
Nah, itu dia pembahasan Kamus Besar Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia dan Indonesia ke Bahasa Arab kali ini. Kalau kamu adalah seseorang yang ingin memperdalam bahasa Arab lebih jauh, kamus ini sangat cocok karena pembahasannya sangat lengkap dan mudah dipahami. Jadi, bisa memperkaya kosakata bahasa Arabmu. Oh ya, kamus ini bisa kalian dapatkan di toko-toko buku terdekat. Atau kamu juga bisa membelinya secara online di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Bagi saya pribadi, kamus ini sangat membantu dalam mempelajari bahasa Arab lebih jauh. Terdapat banyak kosakata yang menambah wawasan saya dalam berbahasa Arab. Bentuknya yang minimalis, juga mudah dibawa kemana-mana. Selain itu, harganya sangat terjangkau untuk sebuah kamus saku yang lengkap dan detail. Kalau kamu mau belajar bahasa Arab lebih jauh, kamus ini wajib kamu punya. Saya Bayu, arak lahikan Sobat Pustaka.